Selamat sore, perkenalkan nama saya Ridho Paat. Saat ini saya akan memberikan penyuluhan tentang halusinasi. Apakah saudara bersedia? Baik, tujuan dari penyuluhan ini yaitu untuk mengetahui apa itu halusinasi, penyebab, tanda dan gejala, serta cara untuk mengatasi halusinasi. Apa itu halusinasi? Halusinasi adalah terjadinya persepsi dalam kondisi sadar tanpa adanya rangsangan nyata terhadap indera. Halusinasi adalah gangguan persepsi panca indera tanpa adanya rangsangan dari luar. Selanjutnya, hal yang menyebabkan halusinasi yaitu biasanya yang pertama, sakit dengan panas tinggi sehingga mengganggu keseimbangan tubuh. Dua, gangguan jiwa skizofrenia atau gangguan mental yang terjadi dalam jangka panjang, demensia dan depresi dengan gejala psikosis. Yang ketiga, pengkonsumsian narkoba. Yang keempat, mengkonsumsi alkohol berkadar di atas 35%. Yang kelima, trauma yang berlebihan, misalnya cedera kepala berat. Tanda dan gejala halusinasi yaitu 1. Berbicara, senyum, dan tertawa sendirian. 2. Mengatakan mendengar suara, melihat, menghirup, mengecap, dan merasa sesuatu yang tidak nyata. Yang ketiga, merusak diri sendiri, orang lain, dan lingkungan. Yang keempat, tidak dapat membedakan hal nyata dan tidak nyata. Yang kelima, tidak dapat melakukan perawatan diri secara mandiri. Klasifikasi halusinasi. 1. Halusinasi pendengaran merupakan jenis halusinasi yang menyebabkan seseorang mendengar suara yang tidak didengar orang lain. Misalnya suara tersebut dapat berupa interupsi, percakapan, alunan musik, atau bahkan langkah kaki seseorang. Yang kedua, halusinasi penglihatan. Halusinasi ini melibatkan indera penglihatan yang membuat penderitanya seolah melihat sesuatu, tapi benda tersebut sebenarnya tidak ada. Misalnya seseorang yang dapat melihat orang lain sebenarnya tidak berada dalam ruangan, atau melihat lampu berkedip yang tidak dapat dilihat orang lain. Yang ketiga, halusinasi penciuman melibatkan indera penciuman. Misalnya pada kondisi ini seseorang bisa mencium aroma wewangian, justru bau yang tidak sedap, atau merasa tubuhnya berbau busuk, padahal nyatanya tidak. Yang keempat, halusinasi pengecapan melibatkan indera perasa yang menyebabkan seseorang merasa sensasi bahwa sesuatu yang dimakan atau diminum memiliki rasa yang aneh. Misalnya seseorang mengeluh karena merasakan atau mengecap rasa logam saat makan atau minum, padahal makanan dan minuman yang ia konsumsi rasanya normal. Yang kelima, halusinasi sentuhan melibatkan kontak fisik atau gerakan di area tubuh. Misalnya seseorang merasa seolah disentuh atau digelitik oleh orang lain, padahal tidak ada orang lain di sekitarnya. Cara perawatan pasien dengan halusinasi di rumah yaitu fasilitasi dan awasi penggunaan obat klien, libatkan klien dalam berbagai kegiatan bersama anggota keluarga, jangan biarkan klien sering menyendiri, bantu klien melakukan kegiatan seperti biasanya. Jika klien senyum dan bicara sendiri, langsung menyapa, katakan sedang bicara dengan siapa dan ajak bincang-bincang. Jangan mengkritik langsung, hindari berdebat, berikan pujian jika berperilaku baik. Bantu pasien melakukan hubungan dan kegiatan dengan masyarakat secara bertahap. Dan yang paling penting, jangan memandang penderita tidak dapat disembuhkan lagi, karena terbukti dengan pengobatan medis dan perawatan serta dukungan dari keluarga dan masyarakat, mereka mampu produktif dan bermanfaat bagi orang lain. Baik, demikian penyuluhan saya tentang halusinasi. Terima kasih telah meluangkan waktu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati.